dari Tanjung Priuk, Jakarta. Kapal Tampomas II bertolak pada Sabtu, 24 Januari 1981, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kapal yang berisi muatan penuh orang dan barang ini seharusnya berangkat 23 Januari 1981. Karena ada kerusakan mesin, pemberangkatannya harus molor sehari. Di atas kapal terdapat 191 mobil, 200 sepeda motor, dan diperkirakan 1.442 orang. Dari jumlah itu, yang tercatat secara resmi sebanyak 1.054 orang. Sisanya adalah penumpang gelap. Setelah sehari semalam melintasi lautan, mesin kapal rusak di Minggu malam 25 Januari 1981 pukul 20 WITA karena kebocoran bahan bakar. Api mulai menyambar dan kru mesin mati-matian memadamkannya dengan alat pemadam portabel. Api lalu menjalar ke kompartemen mesin karena pintu dek terbuka. Usaha pemadaman menemui jalan buntu saat air untuk memadamkan api tak bisa disemprotkan karena generator mati. Api tentu saja semakin berkobar keluar ruangan mesin, bahkan sampai ke ruang tempat disimpannya mobil dan sepeda motor yang berbahan bakar. Setelah api makin sulit diatasi, Kapten Abdul Rifai, sang nahkoda, mengambil keputusan untuk mendamparkan kapalnya ke pulau terdekat. Namun usaha itu gagal karena baling-balingnya tak bisa berputar. Matinya listrik membuat radio mati dan pesan ke kapal lain atau syah bandar pelabuhan pun tak bisa dikirim. Isyarat cahaya yang dilontarkan ke udara pun tak menyala. Panasnya api membuat beberapa penumpang terjun dan yang beruntung turun ke dalam sekoci. Evakuasi penumpang berjalan kacau, tak ada tanda arah jalan keluar yang jelas di dalam kapal. Bahkan, ada awak kapal yang menurunkan sekoci untuk dirinya sendiri. Tampomas II makin berada dalam bahaya. Munculnya matahari pada 26 Januari 1981 yang menerangi lautan di sekitar Tampomas, dan kobaran api yang terlihat dari kejauhan pun jadi isyarat bagi kapal yang melihatnya. Datangnya hujan deras pagi itu membuat kapal makin dipenuhi air. Kapal motor Sangihe, di bawah komando nakoda kapal Kapten Agus Sumirat, adalah yang pertama kali tiba. Mualim Bilalu dari kapal motor Sangihe melihat kepulan asap yang semula dikiranya datang dari sumur minyak lepas pantai Pertamina. Markonis kapal motor Sangihe, Abu Bakar, kemudian mengirim pesan telegraf pada pukul 8.15 terkait nasib Tampomas II. Kapal motor Ilmamui menyusul untuk melakukan pertolongan dan tiba pada pukul 21. Disusul 4 jam kemudian oleh kapal tanker Istana 6 dan kapal-kapal lain, yaitu kapal motor Adiguna Karunia dan kapal motor Sengata milik PT Porodisa Lines. Ruang mesin Tampomas II akhirnya meledak pada pagi 27 Januari esoknya. Kapal pun makin dipenuhi oleh air laut. Ruang propeller dan ruang generator turut pula terisi air laut, dan kapal miring 45 derajat. Akhirnya pada 27 Januari 1981, pukul 12.45 WIB atau pukul 13.45 WITA, Tampomas II tenggelam ke dasar Laut Jawa di sekitar perairan Masalembu. Perairan ini terkenal sebagai segitiga bermudanya Indonesia. Kapten Abdul Rifai bersama ratusan penumpang yang tak terselamatkan pun jadi korban tragedi Tampomas II yang naas itu. Kisah tenggelamnya kapal itu ditulis Bondan Winarno dalam Neraka di Laut Jawa, Tampomas II, 1981. Tampomas II diproduksi Mitsubishi Heavy Industries di Shimonoseki, Jepang,
tahun 1956 dengan lebar 22 meter dan panjang 125,6 meter. Kapal ini sempat dimodifikasi ulang pada 1971 sehingga bisa dipacu pada kecepatan 19,5 knot. Memorandum of Agreement, MOA, pembelian kapal tercatat pada 23 Februari 1980 dengan Fani Habibie, adik dari mantan Presiden B.J. Habibie. Tampo Mas adalah nama sebuah gunung di Sumedang, Jawa Barat. Ia menjadi nama bagi kapal yang beroperasi sejak Mei 1980 di bawah bendera PT Pelni. Kapal bekas, tua, dan tak terawat ini harus bekerja keras seperti kapal baru. Akhirnya, ia pun tenggelam di hari naas itu. Sebanyak 666 orang menjadi korban. Dan sebelum video ini berakhir, sudilah kiranya Tuan dan Nyonya mengheningkan cipta sejenak bagi para korban yang telah damai di surga. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Selamat bertemu di video selanjutnya.